Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Wisnu Barita dengan NIM 11S213 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek satu buku saya dengan tema cash flow. Jadi di proyek ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana dengan tema yang dipilih dari daftar yang diberikan dengan menggunakan API yaitu basic URL-nya maupun API Delcom. Jadi pertama ada dia author endpoint. Fungsinya itu mengelola data pengguna dari mulai mendaftar sampai masuk. Jadi ada dua yaitu register dan login dan kita akan mencoba keduanya. Jadi ini merupakan tampilan dari web itu sendiri. Cash flow-nya kita akan coba untuk register. Ini otomatis terisi karena kemarin saya isi ya ini. Disimpan kemarin. Oke, nama lengkapnya kita contohnya ambil eh, Andre, dan Andre deh. Eh, Nicholas Ambarita gitu. Karena kebetulan nama saya juga sudah saya buat ya, biar nggak double-double. Nicholas Ambarita. Lalu emailnya Nicholas Ambarita@gmail.com. Oke, kita akan coba daftar. Lalu kita akan login. Hmm, ini karena sudah tersave ya. Oke, kita akan coba masuk. Nah, jadi yang tadi juga merupakan eh, fungsi yang ada pada author endpoint. Lalu selanjutnya ada yang sudah ada user endpoint. Fungsi itu adalah mendapatkan informasi terkait pengguna. Jadi ada enam ya. Ada enam fungsi di user endpoint ini yang akan kita buat satu-satu nantinya. Pertama adalah get all user. Fungsinya ini adalah mendapatkan semua user yang telah mendaftar ke servernya API Delcom ini. Jadi di sini saya buat sebuah menu yang menampilkan semua pengguna yang terdapat pada sistem. Jadi ini semua ada penggunanya, urutannya, dan urutan ini adalah mulai dari yang paling pertama mendaftar hingga terakhir. Yang pertama ada Abdullah, ada admin, ada Wesley, terus hingga pendaftaran terakhir yaitu adalah Nicholas Ambarita yang mana merupakan diri saya sendiri yang sedang merecord video. Jadi yang data valid dia urutannya dari awal sampai akhir. Lalu kemudian di fungsi kedua ada get user dot ID, yaitu sendiri kita ngambil kita lah data kita ID kita gitu. ID kita kan tadi paling bawah, jadi kita diambil lah ID kita seperti itu. Kemudian ada get profile, jadi kita ada ambil profile kita, data-data kita lengkap sini. Kemudian ada update profile. eh, di sini kita bisa mengupdate profil kita. Contohnya ini kan Nicholas Ambarita, kita buat jadi contohnya Nicholas Satrio Ambarita gitu. Nicholas Ambarita A contohnya ini. Kita ganti. Oke. Nicholas Satrio Ambarita, Nicholas Ambarita A gitu. Dan kita lihat lagi di list pengguna itu apakah telah berganti atau tidak. Oke, sudah berganti ya menjadi Nicholas Satrio Ambarita dan Nicholas Ambarita A. Kemudian ada fungsi change photo profile. Di sini kita bisa mengganti foto profile kita menjadi yang kita inginkan ya. Untuk ini. Atau enggak. Oke, ya sudah berganti menjadi ini. Nah, kita coba lihat sudah berganti dan juga sudah berganti di atas. Lalu ada change password. Tadi kan password kita kan Nicholas Ambarita ya. Nicholas Ambarita. Kita coba ganti sandi. Kita masukkan yang lama. Kita buat jadi Nicholas Ambarita A. Yang saya tambah satu huruf terakhir. Lalu kita masukkan lagi. Nah, jadi kita akan coba simpan dan akan coba login lagi dengan password yang lama tadi. Dengan kita keluar dulu. Tekan Nicholas Ambarita A @gmail.com. Kita akan coba masukkan Nicholas Ambarita saja. Nih.
maka tidak akan berhasil karena hanya kurang ya tadi setelah kita update. Namun kita tambah A di belakang, oke. Nah, ini kan berhasil masuk karena telah diupdate passwordnya. Kemudian kita lanjutkan dengan cash flow point, yang mana fungsi itu adalah mengolah data aliran dana pribadi atau catatan keuangan. Jadi di cash flow point ini terdapat beberapa fungsi, yaitu ada 8 ya, yang akan kita bahas satu-satu. Pertama kita akan mulai dari add new cash flow. Jadi add new cash flow ini berfungsi untuk menambah cash flow-nya gitu. Kita coba lihat langsung ke sini ke kodenya, ke tampilannya kita akan coba. Jadi ini karena tadi saya sudah coba ya, pemasukan kita pilih tunai, kita bikin uang gaji, gaji bulan 10 2 Juli 2. Kita coba tambah lagi. Oke, sudah masuk 2 juta. Tapi pemasukan tadi sebenarnya 2 juta karena tadi terputus di video karena wifi-nya putus ya, jadi saya coba koneksi ulang jadi video disambung. Pemasukan baru ada kita pilih tunai juga. Contohnya uang apa gitu, uang gaji juga, uang gaji. Ini gaji bulan, gila, yang kita anggap 2.500 gitu. Kemudian kita buat yang pengeluaran. Siap. Tanggal 3 juta, 300 400. Oke, pengeluaran sudah ya. Jadi kita bisa menambahkan dia dengan berbagai label jenisnya dan pemasukan atau pengeluaran seperti itu. Baru ada oke, sebelum setelah itu di sini kita juga bisa memfilter. Ini ada pemasukan, jadi hanya menampilkan pemasukan saja dan juga pemasukan pengeluaran. Hmm. Jadi contohnya kita pengen apa aja ya pemasukanku ya. Jadi kita fokus ke pemasukan saja. Begitu juga untuk pengeluaran. Kemudian untuk yang kedua ada update cash flow. Fungsi itu untuk mengubah data si cash flow-nya. Jadi contohnya ini uang makan gede. Kita ujiin uang makan. Ini makan nasi. Kita bikin jadi makan ayam gitu. Baru pengeluarannya tunai, tabungan. Ini 450.000 gitu. 450.000. Oke, sudah berganti. Sorry, sorry. 450.000 gitu. Makan ayam pagi. Oke, sudah berhasil update cash flow-nya. Lalu kita dapatkan get all cash flow. Get all cash flow ini dia fungsinya adalah menampilkan semua cash flow yang kita punya gitu. Nah, di sini dia semua cash flow yang kita punya. Lalu ada detail cash flow. Detail cash flow itu dia eh, berfungsi untuk ini kita melihat detailnya si cash flow ya. Jadi ada dia jenisnya pengeluaran, uang namanya uang makan, deskripsinya, kapan dibuat, dan kapan terakhir kali diedit seperti itu. Lalu ada totalnya, total transaksinya, baru ada sumbernya, tadi kan tabungannya. Lalu ada tipenya outflow, baru ada informasinya, ID-nya itu 207, dibuat 12 Oktober ini, diperbarui, dan statusnya itu aktif. Itu juga kita bisa mengedit ya, seperti tadi juga. eh, ini kan tabungan kita anggap aja juga tunai. Soalnya ternyata sumbernya tunai gitu. Kita akan edit di sini, dia akan juga langsung berubah di sini. Kenapa dia bahasa Inggris ya? Karena tadi saya sampaikan di belakangnya itu dia tetap
eh, bahasa Inggris ya. Kemudian setelah dilihat cash flow, ada kita dilihat cash flow, kita akan coba buat dulu satu yang baru. Oke, ini pengeluaran baru. Ini lalu kita akan coba hapus. Nah, kan telah berkurang, telah berhasil. Kemudian ada get your label. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengambil label-label yang jenis sebuah yang ada untuk kita gunakan di filternya. Jadi kan di sini kan labelnya ada uang makan, ada uang gaji gitu. Jadi di sini di filternya ini dia menampilkan semua jenis label yang ada. Contohnya kan di sini kan label yang ada kan cuma uang makan, uang gaji, uang gaji. Artinya kan cuma dua, ada uang makan dan uang gaji. Coba kita buat yang baru dengan label yang lain. Contohnya kita pilih pemasukan, sumber, naik. Labelnya itu kita buat baru. Contohnya eh, uang pemberian hadiah gitu. Hadiah, hadiah dari Rido. Itu. Soalnya si Rido ngasih kita 30.000. Nah, kan udah bertambah, maka yang muncul di sini akan bertambah selain dia juga. Jadi saya mendapatkan semua label-labelnya, lalu saya masukkan ke sini. Jadi sebenarnya dia secara nggak langsung kita gunakan get your label itu untuk membuat filter seperti itu. Jadi kok kita pilih ini, dia tekan, dia akan hanya menunjukkan uang pemberian hadiah, uang gaji, uang makan itu. Agar mempermudah pencarian apabila memang eh, pemberian nama label itu konsisten di tiap jenisnya agar mempermudahnya nanti. Kemudian di fungsi berikutnya ada get status daily. Jadi di sini ada statistik harian, ada tanggalnya, hari ini, pemasukan. Jadi kan hari ini kita ini semua kan sebenarnya hari ini kita kerjakan. Jadi kan pemasukan hari ini kan ada 2 juta, 2.500.000 dan 30.000. Berarti kan 4.530.000. Jadi ada 450 untuk pengeluaran di sini. Lalu saldo hari ini adalah segini. Jadi eh, statistik harian ini data yang ditampilkan di sini adalah data saat cash flow dibuat. Jadi karena karena keempat ini dibuat hari ini, maka ini ditampilkan di sini sekarang. Andaikan video ini kita buat besok dan ini telah ada hari ini, maka apabila kita lihat ini besok hari, di sini sudah nol karena dia sudah berganti tanggal dan ini sudah menjadi nol seperti itu. Jadi dia yang menampilkan kapan dia dibuat. Nah, lalu kita akan coba untuk fungsi berikutnya itu adalah get starts monthly. Fungsi sebenarnya sama saja, namun dia ke bulan, bulan 10 2025 gitu. Ini berdasarkan tanggal dibuat sama saja. Jadi misalnya bulan depan di sini sudah tidak ada lagi gitu. Namun di sini ini merupakan all time statsnya. Nah, jadi misalnya pun ini bulan depan, ini kan sudah nol. Ini kan sudah nol, sudah berganti dan juga sudah berganti, maka ini tetap all time statsnya. Inilah dia total semua. Seperti itu. Eh, jadi kan tadi kan bisa kita memfilter contohnya pemasukan, pengeluaran, menggunakan label dan sebagainya. Data yang ditampilkan di sini tetap merupakan data yang sama. Itu data yang saat ketika tidak difilter. Jadi misalnya biarpun kita filter cuma pemasukan yang tampil di sini, maka di sini tetap munculkan pemasukan. Contohnya pemasukan yang apa deh pemberian hadiah gitu kan cuma 30.000. Namun di sini kan dia tetap yang seperti saya sampaikan dia itu total akumulasi dari statistiknya. Itu juga di sini. Jadi dia tetap menampilkan data totalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.